Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Lapor. Tugas sudah selesai. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Konteks dari perintah Tuhan Yesus adalah hubungan antara tuan atau majikan dan hambanya atau pelayannya. Pada masa Yesus juga sampai sekarang ini ada yang disebut hamba atau pelayan atau PRT alias pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Perhatikan perkataan Yesus selengkapnya sebelum mengatakan firman yang saya kutip di awal renungan hari ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabnya tentu saja tidak. Orang baik zaman sekarang, mereka mengucapkan terima kasih. Tetapi siapakah orang yang baik itu? Itu adalah konsumsi media sosial atau TV saja. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan arahan untuk para hamba ini supaya mereka tidak menghitung-hitung jasa yang mereka sudah kerjakan, melainkan mereka harus bersyukur karena sudah diberikan kesempatan untuk melayani tuannya itu. Pesan baik Yesus ini ditujukan kepada semua orang yang mau mengabdi di kalangan gereja perdana masa gereja sedang bertumbuh dan mengumpulkan banyak orang untuk percaya kepada Yesus dan melayani Dia. Ingatkah kita pada pertanyaan para asisten Yesus yang disebut rasulnya ini? Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Matius bab 19 ayat 16 sampai 29. Ada pamrih dari seorang Petrus karena ia merasa sudah melayani guru muda Yesus. Just do it. Lakukan saja bagianmu. Upahmu adalah urusan Tuhan yang mengerjakanmu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Jasa baik tentu akan dihargai. Memang kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata bahwa dia dan para rasul yang lain akan mendapatkan gantinya berlipat-lipat
dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, ketika seseorang yang sedang mencari pekerjaan, apa yang dipikirkannya? Pekerjaannya sesuai dengan keahliannya. Betul. Tempatnya cukup terkemuka. Boleh. Gaji atau salary sesuai dengan pengabdiannya. Bisa jadi. Namun, apa yang sudah dikerjakannya? Belum apa-apa kok sudah nuntut ini dan itu. Yang benar aja, bro. Nah, kalau sudah bergabung dan terbukti Anda memiliki kualifikasi dan dianggap bisa diandalkan, tidak minta berapapun. Pembuktian pengabdianmu akan dihargai dan kita akan memperoleh hak-hak yang akan diberikan kepada kita. Tetapi tidak demikian dalam karya pelayanan di lingkungan hidup keagamaan. Kalau engkau mau mencari uang, bukan tempatnya dalam karya pelayanan. Kita mendapat uang transport. Kita menerima penghargaan paruh waktu atau purna waktu. Yang itu disyukuri dulu, bro. Namun, seorang hamba dan pelayan yang sejati tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kerja, kerja, dan kerja. Melayani, dan melayani. Dalam karya pelayanan di lingkungan gereja, apakah yang kita cari? Tidak ada dan tidak cukup bentuk penghargaan untuk seorang pelayan yang setia melayani Tuhan dan umatnya. Bahkan Paulus pernah berkata bahwa setiap pekerja patut mendapat upah. Namun ia menegaskan bahwa upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil. Ada sukacita dalam karya yang kulakukan hampir 20 tahun melayani di Lumen 2000 ini. Dan aku merasa berguna dan aku bersyukur karena boleh melayani saudara-saudariku, yaitu Anda yang dicintai Tuhan. Namanya juga pelayanan. Tugas kita adalah setia melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Bersyukur karena masih boleh melayani Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bersyukur inilah kata sakti yang harus dimiliki oleh setiap orang yang dipercaya dalam berbagai bidang karya apapun. Sering kita mendengar atau melihat atau menyaksikan protes atau demo para buruh dan karyawan yang merasa hak-hak mereka tidak diberikan sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, para pengusaha atau tuan-tuan mencoba menjelaskan kejadian mengapa semuanya itu terjadi sedemikian rupa. Tetapi kalau setiap orang dan para pihak hanya menuntut haknya saja, di mana kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan? Kita sebagai orang Kristen terkadang mengeluh dan meminta kepada Tuhan untuk mendengarkan doa dan permohonan kita. Kok Tuhan tidak mendengarkan doaku? Mungkin kita salah berdoa, sebab kita minta semua keinginan kita yang tiada batasnya. Sedangkan kebutuhan kita sangatlah terbatas.
kita taat dahulu pada kehendak Tuhan dengan melaksanakan firman-Nya. Kesetiaan kita pasti dihargai sebab kita sudah menjadi hamba yang setia. Apakah aku lebih banyak menuntut daripada setia melaksanakan tugas kewajibanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia. Siapa meninggalkan apapun, yang penting boleh melayani-Mu. Berilah kami kerendahan hati untuk patuh dan taat pada kehendak-Mu. Jadikanlah kami hamba yang setia melaksanakan perintah-perintah-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.